pengujian 3 unit ATS sinkronis mini. Kita uji bebarengan, kita kopel jadi satu. Saya juga tambahkan 1 unit osiloskop untuk membaca kedua sumber gelombang. Untuk komponen yang ada di ATS ini saya jelaskan. Di bagian paling depan ini ada 2 buah indikator, yaitu untuk inverter dan untuk PLN. Di bagian dalam di sini ada COS bypass, jadi ketika ke bawah semua beban dihandle PLN, walaupun di sini inverter, jadi tidak mengikuti sistem. Ketika ke atas seperti ini, maka akan mengikuti seluruh sistem. Untuk ke tengah off. Di bagian kanan ada sebuah LVD untuk membatasi tegangan baterai. Di sini kita setting untuk perpindahan ke PLN di 48 volt dan inverter kembali di 50 volt. Jangan lupa ini untuk tombol prioritas. Untuk ke atas seperti ini, dia akan ke PLN. Ketika ke bawah, dia akan ke inverter atau mode PLTS. Selanjutnya di bagian paling bawah ini ada terminal input output. Ini sudah ada keterangan sendiri-sendiri. Untuk terminal yang dipakai adalah paling kiri dan paling kanan. Untuk yang tengah ini biasanya tidak dipakai. Bisa dilihat ya, untuk yang paling tengah ini kosong semua. Kita uji unitnya semua bebarengan. Yang pertama ini saya akan pindah dulu ke prioritas PLN dengan menekan tombol prioritas. Oke, untuk yang 2 ini tadi saat saya tekan langsung berpindah. Karena tadi di osiloskop ini sejajar, tapi yang paling kanan sana belum berpindah karena saat saya tekan posisi gelombang sudah bersimpangan. Ini ditunggu sampai gelombangnya sejajar lagi, maka yang paling kanan akan berpindah ke PLN. Oke ya, sudah berpindah ke PLN seluruhnya. Dan sekarang saya akan simulasikan ketika masuk mode PLN terjadi pemadaman. Keseluruhan langsung berpindah ke inverter tanpa melalui mode sinkron. Sekarang saya simulasikan ketika masuk ke mode inverter dan terjadi inverter problem atau inverter off. Oke, langsung berpindah ke PLN kembali. Sekarang saya akan pindah modenya ke inverter dan saya simulasikan baterai habis. Masih sama menunggu kedua gelombang sinkron. Untuk gelombang belum bergerak, masih tetap stay di 1 titik. Lama ya. Oke, untuk yang kuning sudah mulai bergerak ke kanan, tapi pergerakannya sangat minimum. Oke, mulai terlihat ini mulai bergerak lagi, hampir sinkron.
Oke, untuk ketiga ATS sudah berpindah ke inverter kembali, dan sekarang saya simulasikan baterai habis dengan mematikan sensor baterai. Jadi untuk LVD yang di tengah-tengah itu akan padam. Oke, LVD sudah padam, maka akan diperintahkan untuk berpindah ke PLN. Untuk gelombangnya berhenti lagi. Oke, bergerak. Oke, berpindah ke PLN ketika baterai habis, dan saat baterai terisi kembali akan berpindah ke inverter kembali. LVD dihidupkan untuk simulasi baterai penuh. Gelombang sudah bergerak. Oke, untuk yang sebelah kiri belum mendeteksi terjadi sinkron, jadi akan berpindah ke gelombang selanjutnya atau saat gelombang ini sejajar kembali. Oh, ternyata yang sebelah kiri ini belum mendeteksi baterai penuh ya. Ini bisa dilihat. Untuk yang sebelah kanan dua ini LED-nya hidup. Ini mendeteksi baterai penuh. Sedangkan ini belum mendeteksi. Jadi belum berpindah karena di perpindahan tadi kita set perbedaan di 50 volt, sedangkan untuk baterai ini baru di 49,4. Jadi belum mendeteksi baterai penuh. Tapi untuk keseluruhan sistem ini sudah berjalan. Nanti tinggal diterapkan untuk setting tegangan baterainya. Oke, mungkin seperti itu untuk pengujian 3 unit ATS mini ini. Sekian, terima kasih. Salam Mas Bro Jogja.